Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa. Perempuan itu cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Itu perempuan. Selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan kita menjadi perempuan-perempuan yang seperti Ibu Kartini. Perempuan mandiri, perempuan cerdas, perempuan yang selalu menggunakan apa ya? Lali aku. Perempuan yang selalu menggunakan hati dalam mengabdi kepada keluarga, menggunakan akal dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tempatnya yang bekerja, dan menggunakan jiwa dalam bersosial bermasyarakat di tengah lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Kartini masa depan akan menjadikan Indonesia semakin maju, berwawasan luas, dan perempuan-perempuan tidak boleh gampang dimanfaatkan, apalagi untuk kepentingan-kepentingan sesaat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita harus bisa memproteksi diri, mensterilkan sesuai dengan tujuan hidup kita, yaitu hidup yang bahagia, lahir batin dunia akhirat. Nah teman-teman, bicara tentang kehidupan yang bahagia, lahir batin dunia akhirat, saya akan ngomong lagi tentang Pak Jokowi. Nah, episode ini Pak Jokowi lagi. Apa yang akan kita ulas tentang Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi ini adalah seseorang manusia, hamba Allah yang cerdas di atas rata-rata. Kenapa sih seakan-akan memuja Pak Jokowi? Tidak, ini ulasan yang sangat objektif, tidak subjektif. Nanti coba kita analisa bareng-bareng, kita angen-angen bareng-bareng. Kenapa saya katakan Pak Jokowi ini adalah hamba Allah, manusia, seseorang yang cerdasnya luar biasa? Karena kita bisa mengamati ketika menjadi wali kota Solo, ketika menjadi gubernur di Jakarta, ketika menjadi presiden 10 tahun, gebrakan-gebrakan Pak Jokowi, program-program Pak Jokowi yang dilakukan secara sistematis, ini kalau bukan orang yang cerdas, nggak mungkin bisa terrealisasi dengan waktu secepat itu. Kita bayangkan kembali presiden-presiden sebelumnya. Yang kemarin sudah kami sampaikan beberapa data. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi menjadi seorang presiden, Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita secara nalar itu, wah Pak Jokowi ini mikirnya tekan dia, oh pantas beliau insinyur. Tapi insinyur ya akeh, tapi orang langsung drastis frontal dalam bangun itu. Dan ketika kita menyampaikan bahwa kecerdasan Pak Jokowi ini di atas rata-rata, tentu kita punya indikatornya. Mengapa banyak orang mengatakan Pak Jokowi ini kecerdasannya di atas rata-rata? Ya karena melihat ketika Pak Jokowi selalu berpedoman adalah kerja, kerja, dan kerja. Ketika kita melihat kerja, kerja, dan kerja, artinya Pak Jokowi sudah punya planning. Aku iki jadi presiden ya kerja. Pokoknya kerja. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Pak Jokowi melihat bahwa menterinya tidak bisa bekerja, ya sudah dilepas, ora usah kakek pertimbangan. Ora usah kerja nggak apa dipertahankan. Malah ngeceh-ngeceh waktu, ngeceh-ngeceh duit. Walaupun kemudian banyak yang protes, banyak yang sakit hati. Itu resiko seorang pemimpin. Tetapi Pak Jokowi menjalankan perannya secara berkualitas. Menteri itu pembantunya presiden. Lah nek pembantune presiden berarti kowe kudu gase ngewangi aku. Nek kowe ora gelem ngewangi aku, malah ngrecoki aku ya wis. Buak genti sing gelem ngewangi. Akhirnya banyak yang protes. Itu kecerdasan yang dipakai Pak Jokowi ketika menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan negara. Kemudian yang ketiga, Pak Jokowi sadar bahwa banyak orang yang akan terganggu dengan kebijakan-kebijakan beliau. Makanya Pak Jokowi di belakangnya juga banyak yang membackup. Orang-orang hebat, orang-orang penting yang membackup di belakang Pak Jokowi juga bisa. Ada. Nah ketika Pak Jokowi mulai mengamati situasi di negara Indonesia ini, loh orang-orang ini kok kayaknya menyerang saya kok dari berbagai sisi tentang hal-hal yang nggak signifikan ya. Ya sudah biar dia. Pak Jokowi cukup diem. Nggak level lah menghadapi kayak orang-orang begitu ngapain. Ngeceh-ngeceh waktu. Sudah diem aja. Apa yang ngomong
apa MH Ainun Najib ngomong, apa ono Roy Suryo ngomong, apa anak seperti sudah nggak dibales. Beliau berusaha untuk menep, tidak mengikuti arus yang akan membawa suasana terganggu pekerjaannya beliau. Karena kerja ngapain ngurusi kayak begitu, sudah aku tak meneng ora usah ben diselesaikan orang-orang yang selevel aja, aku ora level ngurusi ngono-ngono iku. Akhirnya pendukung Pak Jokowi, orang-orang yang cinta Pak Jokowi semua turun gunung membackup Pak Jokowi. Ini sebuah kecerdasan yang luar biasa. Yang keempat yang saya katakan bahwa Pak Jokowi ini cerdasnya di atas rata-rata adalah Pak Jokowi mampu menetralisir semua persoalan-persoalan pelik tentang kenegaraan dengan cara kembali kepada keluarga. Ngomong putu, bercanda dengan anak istri, tidak digawe sing sepaneng enggak. Coba lihat beberapa kali Pak Jokowi akrab dengan cucunya di syuting. Pak Jokowi sudahlah, daripada aku ngurusi hal-hal sing ora penting, aku nek fokus berkerja ngurusi negara ya wes, hiburanku ngomong putu. Fresh. Pikirannya fresh, mendidik masyarakat, kowe kuwi nek dadi mbah, najan jabatanem sak dhuwur-dhuwure apa, aja lali ngomong putu 6. Ben besok sok tuwa ya cedhak karo putu. Aja dumeh dadi pejabat terus ora karo putune ora tahu mondong, ora tahu gendong, ora tahu ngomong. Pak Jokowi enggak, kalau putune jek gendong, jek mondong, jek ngomong. Ini kan kecerdasan yang sangat luar biasa. Di samping ngefresh ke pikiran, dekat dengan keluarga. Nah, ketika orang itu mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini cerdasnya di atas rata-rata, mereka tidak bisa menyerang dari berbagai sisi kecerdasan Pak Jokowi. Ya sing diserang hal-hal sepele, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang nggak penting. Karena mau menyerang dari kecerdasan Pak Jokowi mereka tidak bisa. Ketika mereka menggambarkan Pak Jokowi orang yang presiden plonga-plongo atau apa bahasa seperti itu, naudzubillah min dzalik, Pak Jokowi menjawab dengan kerja nyata dan prestasi yang sangat istimewa. Ini menunjukkan bahwa beliau memang cerdasnya di atas rata-rata. Di samping cerdas secara otak, pikiran, cerdas tentang intelektualitasnya, Pak Jokowi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Artinya Pak Jokowi akhlaknya juga mulia, baik di atas rata-rata. Kenapa dikatakan Pak Jokowi akhlaknya ini patut menjadi contoh teladan bagi rakyat Indonesia secara umum? Satu, bagaimana sikap beliau ketika ketemu ulama. Umarok dan ulama bersanding, maka bahagia dan sejahtera sebuah bangsa dan negara. Ketika ulama umarok bisa seia sekata bareng bangun negara, umaroknya mau datang ke tempatnya ulama, minta fatwa, minta pendapat, minta pejangan, minta saran, ya sudah berjalan dengan baik. Akhlak Pak Jokowi ketika ketemu ulama ini loh, patut dicontoh, patut ditiru. Bagaimana adab beliau ketika ketemu seorang ulama. Bahkan kenapa Pak Jokowi kok sampai bisa masuk ke dalam Ka'bah. Itu ya karena keluhuran budi beliau. Raja Arab merasakan bahwa Jokowi ini bukan orang biasa. Pak Jokowi ini orang yang sangat cerdas membangun Indonesia. Kebijakan-kebijakan strategisnya diamati di dunia internasional. Kemudian melihat Pak Jokowi ini santun, berbudi pekerti yang luhur, akhirnya diberi kesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Dan Ibu Iriana menjadi perempuan mungkin yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah, soalnya orang tahu ono sejarah wong wedok iso mlebu njero Ka'bah. Ka'bah itu kan cuma bangunan tembok saja, tapi kan ini tempat yang disucikan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam bagi umat muslim. Harus bangga dong.
Kita sebagai umat muslim, kalau ada berkesempatan masuk juga sebuah kebanggaan dan keharuan yang luar biasa dalam diri kita. Dan apa yang diucapkan Pak Jokowi saat berdoa di depan Ka'bah, ya Allah selamatkan Indonesia. Ya Allah selamatkan Indonesia. Merinding rasanya. Pak Jokowi tahu bahwa Indonesia persoalan-persoalan belik sedang menimpa bangsa Indonesia. Persoalan-persoalan ruwet yang sudah mengakar, sudah mendarah daging, yang sudah mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pak Jokowi sadar ini tidak gampang untuk diurai dan diselesaikan. Makanya bahasa doanya itu cekak, aos, jelas. Selamatkan Indonesia. Bukan ya Allah jadikan anakku wakil presiden, bukan. Ya Allah jadikan aku presiden selamanya, enggak. Ketika di depan Ka'bah Pak Jokowi doanya selamatkan Indonesia. Dan ini banyak yang mendengar. Ini menunjukkan keluhuran budi pekerti Pak Jokowi, adab yang sangat mulia. Dan apakah Pak Jokowi termasuk orang yang jernih pikir? Cas dulu. Orang yang masuk Ka'bah itu juga menandakan bahwa Pak Jokowi itu bersih jiwanya. Kenapa saya katakan Pak Jokowi bersih jiwanya? Bagaimana ketika Pak Jokowi diserang oleh sebagian orang yang kecewa terhadap kebijakannya, yang mungkin merasa terganggu dan sebagainya. Ini Pak Jokowi tidak pernah membalas. Pak Jokowi tidak pernah mengumpat atau menyerang. Bahkan kalau Pak Jokowi mau, mohon maaf ya, itu dihabisi itu cuma semenit terang menit tahu ucap-ucapannya. Jabatan duit, pasukan duit, sekali lagi saya sampaikan, tapi Pak Jokowi tidak pernah melakukan itu. Itu yang saya katakan bersih jiwanya. Bahkan menjadikan sebuah semangat Pak Jokowi untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa aku ku ora kaya ngono kuwi. Sing nduk rasakno, sing nduk tuduhno itu gak bener kabeh. Wes aku tak serius kerja wae. Orang-orang yang bersih jiwanya, tanda-tandanya itu juga terpancar kepada wajahnya. Cobalah orang yang di dekat Pak Jokowi akan melihat aura yang adem, tentrem. Pak Jokowi tidak banyak ngomong, ora kakean komentar. Bahkan saya pernah sekali itu mengikuti dalam sebuah forum ada Pak Jokowi seumur-umur itu. Pak Jokowi itu bisa menahan diri untuk tidak pidato. Walaupun sekian ratus orang, ada 500 orang lebih menunggu beliau itu untuk memberikan wejangan atau syarat, enggak. Cukup dengan kerlingan mata, dengan sikap yang santun, duduk yang berwibawa, orang sudah tahu bahwa Pak Jokowi tidak berkenan kalau ada orang dengan bahasa-bahasa kasar, misuh-misuh, ngumpat-ngumpat. Pak Jokowi enggak berkenan. Ini yang saya katakan Pak Jokowi itu orang yang bersih jiwanya. Orang-orang yang tidak bersih jiwanya biasanya gampang terpancing, gampang terprovokasi. Tetapi Pak Jokowi mampu pengendalian emosionalnya luar biasa. Tidak mudah untuk bisa melihat ekspresi Pak Jokowi marah itu nggak ada sama sekali selama 10 tahun. Coba ada kapan Pak Jokowi pernah marah terus kemudian langsung nuding-nuding orang, nggak pernah. Kalau marah itu soal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tapi pejabat, kementerian atau segala macam itu tidak amanah. Wajar. Itu marah sebagai pimpinan, sebagai bukti tanggung jawab dan konsekuensi sebagai seorang pengambil keputusan. Tetapi ketika hanya marah karena beliau dihina, dibully, dicaci maki, nggak ada sama sekali. Ini yang kami katakan Pak Jokowi pengendalian emosinya luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi jiwanya bersih. Kenapa sih orang masih hidup kok dielulukan sampai seperti itu? Kenapa orang masih hidup didewa-dewakan? Enggak sama sekali. Kami menyampaikan apa-apa tentang Pak Jokowi hanya supaya banyak teman-teman matanya terbuka, hatinya terbuka. Orang yang kalian benci, yang kalian caci maki, itu loh orang yang jenius otaknya, orang yang bersih jiwanya, orang yang baik akhlaknya.
Wong masih hidup kok sudah terburu-buru disimpulkan. Saya ngomongnya sekarang. Ngomongnya sekarang. Dan ini fair, kita harus sportif mengakui bahwa Pak Jokowi adalah sosok presiden yang jenius otaknya, baik budi perilakunya, dan bersih jiwanya. Kalau ada yang tidak setuju atau tidak sepakat, silahkan komentar. Apa yang membuat kalian tidak sepakat dan tidak setuju terhadap apa yang kita sampaikan tentang keberadaan Pak Jokowi. Kita sebagai bangsa Indonesia berterima kasih kepada Gusti Allah, bersyukur bahwa Pak Jokowi dihadirkan di tengah-tengah bangsa Indonesia dengan kecerdasan otaknya membangun Indonesia yang secara signifikan, dengan kebersihan jiwanya memberikan suri toladan yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia, hidup berbangsa dan bernegara, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengendalian masanya luar biasa. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.